Oke, selamat datang di tutorial A-Frame Indonesia dengan saya Sulaiman Santoso. Hari ini kita akan belajar bagaimana caranya kita membuat primitif kita sendiri di A-Frame. Jadi melanjutkan video-video kita yang sebelumnya ketika kita belajar bagaimana membuat komponen kita sendiri. Di video kali ini kita akan melanjutkan dengan membuat primitif kita sendiri. Di dalam A-Frame kita punya beberapa primitif yang kita sudah pakai di video-video sebelumnya, misalkan A-Box, ya, atau A-Sphere, atau yang sebagainya begitu ya. Hari ini kita akan mencoba bagaimana membuat sesuatu yang seperti itu. Jadi kita akan tambahkan di dalam body kita ini sebuah script lagi tambahan. Nah, kita akan membuat sebuah komponen menggunakan perintah register komponen yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Namanya isinya. Oke, di awal kita akan membuat sebuah komponen atau sebuah primitif yang menyerupai A-box. Jadi kita akan menambahkan di sini sebuah kotak, ya. Sebuah kotak yang kita buat sendiri. Kita punya skema, dan kita punya init. Biasanya di dalam sebuah A-box kita punya berapa lebarnya, berapa tingginya, berapa dalamnya, dan juga punya segmen-segmen yang kita miliki. Jadi supaya komponen kita ini sederhana, kita nggak akan pasangkan banyak di skemanya, tapi hanya satu saja, yaitu besar. Di sini ya, kita akan buat besar. Besar adalah sebuah tipenya number dengan default value-nya adalah 1. Jadi untuk membuat sebuah komponen yang punya tampilan atau punya bentuk, kita perlu dua macam hal, geometri dan material. Seperti yang telah kita bahas sebelumnya, ada geometri dan material. Tapi di dalam register komponen ini, kita akan memasang geometri dan materialnya ini menggunakan sintaks sesuai dengan framework 3GS. Nah, framework 3GS adalah sebuah framework JavaScript yang berhubungan dengan grafik 3 dimensi di dalam web yang mudah. Karena A-Frame ini dasarnya adalah dari 3GS, maka semua yang bisa kita lakukan di dalam 3GS bisa kita lakukan di dalam A-Frame. Jadi di sini saya akan buat sebuah geometri baru. Saya akan bilang this.geometry. Atau kita akan pakai bahasa Indonesia aja ya. This.bentuk adalah sebuah new tree.boxGeometry. Jadi box geometry ini adalah sebuah fungsi dari framework 3GS. Jadi kalau Anda melihat di sini ada depannya tree begini, berarti tree ini adalah sebuah perintah dari 3GS Framework. Nah, kalau Anda tertarik belajar bagaimana menggunakan 3GS, Anda bisa mengecek di channel saya. Di situ ada tutorial 3GS dari awal sampai advance, begitu ya. Nah, di sini dalam box geometry ini kita punya sebenarnya ada 6 buah parameter, yaitu besarnya, panjang lebar tinggi ya, dan juga segmen-segmennya untuk lebar, panjang lebar, dan tinggi tersebut. Maksudnya segmen itu adalah pembagian kotaknya berapa. Supaya nggak panjang ya, saya akan pakai sebuah variabel data, adalah this.data. Kalau ada ingat di video sebelumnya, this.data ini adalah sebenarnya isinya adalah skema yang kita buat begitu ya. Jadi kalau di sini kita akan pasang data.besar, 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 kita akan pasang 555 untuk segmennya. Jadi sekarang kita punya sebuah bentuk box geometry yang kita buat sendiri. Kalau Anda cek di 3GS, jadi kalau Anda cek di dokumentasi 3GS, Anda bisa cari ya documentation-nya ya. Kita bisa cek di dalam dokumentasi kita ini ada primitif apa aja sih yang tersedia di sini. Kalau geometri ya, kita akan cek geometri yang tersedia di dalam 3GS ini. Ada box, buffer, ada box geometri, ada circle, ada cone, ada cylinder, ada dodecahedron, dan lain-lain begitu ya. Jadi semua geometri ini bisa kita pasangkan dalam A-Frame. Jadi kalau di sini saya menggunakan box geometri, Anda bisa menggantikannya dengan geometri apapun yang ada di dalam 3GS untuk menghasilkan bentuk di A-Frame. Jadi setelah kita punya bentuk seperti ini, kita akan tambahkan sebuah materials. Materialnya adalah new tree.mesh standard material. Kita akan kasih warnanya adalah warna kuning. FF itu merah, ini ke hijau, ini ke birunya. Berarti kalau FF itu full merah, full hijau, tapi tidak ada biru. Dan kita akan kasih wireframe-nya sebagai true. Oke. Nah, di dalam 3GS sendiri kita punya banyak sekali tipe material yang bisa kita gunakan di sini. Di sini saya hanya menggunakan salah satu material, contohnya mesh standard material di sini.
Nah, dalam setiap mesh dalam material juga kita punya banyak sekali parameter yang bisa kita ubah. Dan kalau kita bisa mengubahnya di 3GS, maka di A-frame juga kita bisa pakai. Jadi tadi contohnya saya mengubah warnanya, warna dari materialnya, dan saya mengubah wireframe-nya jadi true. Seperti ini ya. Maka nanti objek yang kita miliki juga tidak akan punya isi, tapi hanya rangkainya saja. Jadi kita akan buat objek tiga dimensinya. This dot bentuk tiga dimensi. Jadi perhatikan di sini saya membuat parameter saya sendiri, properti saya sendiri. Jadi saya bisa menggunakan bahasa Indonesia, yaitu new3.mesh. Jadi mesh itu adalah gabungan daripada geometri dan juga material. Oke, lalu kita harus memasang ini ke dalam elemen kita. Jadi kita sudah punya di bentuk tiga dimensinya, kita dalam variabel kita. Tapi kita belum tampilkan, kita harus pasang dia ke dalam elemen kita. Jadi kita akan panggil di .l, yaitu elemen kita, set objek tiga dimensi, mesh, bentuk tiga dimensi. Nah, sekarang kita sudah punya sebuah komponen namanya kotak. Atau saya rename saja ya, jadi kotak kosong di sini. Maka si kotak kosong ini bisa saya pasang ke dalam entitas saya. Di sini saya punya entitas yang kosong ya. Tidak ada apa-apanya, saya akan pasang kotak kosong kita di sini. Kita akan ganti aja dipakai huruf kecil ya. Kotak kosong. Oke. Oke, sekarang kita sudah punya sebuah kotak yang hanya wireframe-nya saja. Ya. Kalau Anda yang mungkin berpikir, kenapa sih kita mesti repot-repot buat seperti ini kalau misalnya kita bisa menggunakan A-Box? Nah, Anda bisa saja menggunakan iBox tentu saja, tapi kalau dengan menggunakan cara seperti ini, kita bisa menggunakan fitur-fitur yang ada di 3GS yang tidak bisa kita lakukan biasa di dalam mainframe. Contohnya saya akan update saja bentuk kita ini ya. Jadi saya akan ganti di bentuk tiga dimensinya menjadi kotak tiga dimensi begitu ya. Dan saya akan buat sebuah geometri baru. Jadi saya akan buat di sini di bentuk 2. Saya akan buat bentuk 2 saya ini menjadi sebuah new 3 dot misalkan apa ya? Terus buffer geometri. Misalkan ya. Di sini buffer geometri ini menerima outer ring-nya misalkan 3, inner ring-nya 0,2 misalkan 45 45. Nah, ini cuma parameter aja, nanti Anda bisa lihat hasilnya ya. Nah, kita punya sebuah bentuk 2 ini. Nah, kita akan buat sebuah this dot torus 3 dimensi adalah new 3 dot mesh. Kita akan pasang this bentuk 2 dan this dot material. Jadi kita akan pasang materialnya sama ya. Oke. Sekarang saya punya dua buah kotak, dua buah objek 3 dimensi, kotak 3 dimensi dan torus 3 dimensi. Nah, di dalam 3GS kita punya yang namanya group. Kita akan buat sebuah group. Ya, kemudian saya akan pasangkan bentuk 3 dimensi kita. Dan kita juga akan pasangkan torus 3 dimensi kita. Dan sekarang saya akan pasangnya di sini objek 3 dimensinya bukan kotak saya, bukan torus saya, tapi gabungan dari keduanya. Oh, sorry, ini this dot bentuk 3 dimensi, kotak 3 dimensi, sorry. Dan ini adalah this dot torus 3 dimensi. Oke. Nah, sekarang kita punya bentuk yang seperti ini. Jadi saya punya sebuah kotak yang dikelilingi oleh torus. Dan di sini saya bisa perkecil aja ya, supaya lebih kelihatan ya, 1,5 aja. Oke, kita punya torus dan sebuah kotak. Kita juga bisa tambahkan misalkan pergerakan-pergerakan lain. Misalkan di sini saya mau pasang sebuah fungsi tick, seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya, fungsi tick. Saya akan panggil dalam fungsi tick ini this dot torus 3 dimensi dot rotation dot y plus sama dengan 0,1. Ya, sekarang kita bisa lihat hasilnya. Kita akan punya sebuah torus yang bergerak putar-putar di kotak kita, yang adalah satu buah entity ya. Jadi satu buah entity yang ada kotaknya, ada bulatnya. Gitu. Nah, jangan lupa kalau misalkan Anda pengen membuat yang seperti ini, Anda juga harus memasang juga sebuah function update untuk kalau misalkan ada perubahan atribut ya, perubahan skema ya. Nah, kita juga bisa pasang di sini fungsi remove.
Nah, fungsi remove ini gunanya adalah kalau misalkan si kotak saya dibuang, saya pengen meng-clearkan memorinya. Kita tinggal panggil aja this.l.remove, objek 3 dimensi. Kita akan panggil mesh. Nah, kalau di update ini, kalau misalkan ada yang mengubah, misalnya daripada skema kita berubah, maka di update ini kita harus panggil lagi fungsi yang kurang lebih sama dengan init kita ini. Karena init kita ini kan membuat bentuknya ya, nah, kita panggil lagi aja di sini. Hal yang sama begitu. Jadi dengan demikian Anda sudah menguasai bagaimana caranya Anda membuat sebuah primitif sendiri digunakan iframe. Kalau Anda tertarik belajar lebih lanjut tentang 3GS, Anda bisa melihatnya di channel saya. Kita akan berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Kalau ada komentar dan saran, silakan Anda tuliskan. Terima kasih.